Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya Mbak, sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya dengan perawat Fajwa. Di sini saya sebagai konselor. Nah sebelumnya boleh saya tahu nama, nomor rekam medis dan status Mbak? Nama saya Rani. Saya nomor rekam medisnya 06 dan status saya belum menikah. Benar Mbak ya, sesuai dengan di buku catatannya. Nah Mbak, hari ini kan kita mau melakukan konseling sebelum kita melakukan tes HIV. Nah, tujuannya yaitu supaya Mbak paham apa itu HIV dan supaya mempersiapkan segala sesuatunya ketika hasilnya sudah keluar. Ya sus. Nah Mbak tidak perlu sungkan untuk menceritakan segala sesuatunya kepada saya karena ini untuk kebaikan Mbak dan saya pun tidak akan menceritakannya kepada siapapun. Nah, jadi apakah Mbak sudah siap? Insya Allah siap. Nah Mbak, saya ingin menanyakan apakah sebelumnya Mbak pernah melakukan tes HIV? Belum pernah sus. Oh belum pernah ya. Kalau begitu coba silahkan ceritakan mengapa Mbak ingin melakukan tes HIV. Jadi begini sus, dulu itu saya waktu remaja pemakai narkoba jenis suntik. Jadi si jarum suntiknya itu dipakai berkali-kali dan bergantian bersama teman-teman saya. Oh jadi Mbak pengguna narkoba jenis suntik ya, dan jarum suntiknya tidak steril, digunakan bergantian dengan teman gitu ya Mbak. Ya. Dan lalu mengapa Mbak memutuskan untuk saya ingin tes HIV? Jadi waktu kemarin itu saya menemukan di internet bahwa jarum suntik yang tidak steril itu bisa menularkan HIV. Nah ya memang benar Mbak bahwa jarum suntik yang tidak steril itu dapat menyebabkan penyakit HIV. Nah apa Mbak sebelumnya sudah tahu apa itu HIV? Penyakit HIV itu penyakit serius ya sus. Terus belum ada obatnya. Kemudian yang mengidap penyakit HIV biasanya dikucilkan karena takut tertular, begitu ya sus. Ya memang benar apa yang dikatakan oleh Mbak bahwa virus ini belum ada obatnya dan memang mudah menular gitu. Nah, jadi HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, ketika virus ini tidak segera ditangani, maka virus ini akan sangat cepat berkembang menjadi penyakit yang serius yang dinamakan AIDS. Nah, AIDS ini adalah sekumpulan tanda dan gejala berat yang melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, ketika mengidap AIDS, maka pertahanan tubuhnya sudah sangat tidak ada gitu. Nah, untuk penularan dari HIV ini, yang pertama bisa dari hubungan seksual yang tidak aman. Bisa jadi karena gonta-ganti pasangan, tidak menggunakan kondom, dan juga penggunaan jarum suntik yang tidak steril begitu. Yang ketiga yaitu menular melalui ASI, yang keempat menular melalui kehamilan, dan yang selanjutnya yaitu menular melalui transfusi darah, menerima transfusi dari pengidap HIV gitu Mbak. Tapi bisa dicegah sus. Iya Mbak, sebelumnya bisa dicegah dengan beberapa pencegahan. Pencegahannya itu biasa disingkat dengan A, B, C, D, E. A sendiri abstinence, yaitu tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Yang kedua, be faithful, yaitu setia, tidak gonta-ganti pasangan, hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan. Yang ketiga yaitu C, kondom, menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual. Yang keempat yaitu drugs, yaitu tidak menggunakan obat-obatan terutama jenis suntik, apalagi jarumnya tidak steril. Dan yang kelima yaitu education, yaitu informasi mengenai HIV itu sendiri ya. Nah Mbak, menurut Mbak dari penjelasan saya tadi, apakah Mbak beresiko untuk terkena penyakit HIV ini? Iya sus, berdasarkan yang sudah tadi dipaparkan oleh suster, bahwa saya beresiko positif HIV karena akibat dari penggunaan jarum suntik saat saya memakai narkoba.
Nah, Mbak, memang benar Mbak itu mungkin beresiko terkena HIV. Nah, tapi apakah Mbak sudah berhenti melakukan eh, apa narkoba jenis seperti itu? Alhamdulillah sudah berhenti sejak 3 tahun yang lalu. Oh, ya, alhamdulillah ya sudah berhenti, itu sudah bagus, Mbak. Nah, lalu menurut Mbak yang Mbak ketahui gitu, apa sih fakta maupun mitos ataupun isu-isu yang berkembang di masyarakat mengenai HIV? HIV itu penyakit yang menular, terus orang yang mendapat penyakit HIV ini sering dikucilkan di masyarakat sehingga tidak didekati oleh masyarakat. Udah seperti itu. Ya, memang penyakit ini penyakit yang menular dan memang benar belum ada obatnya, tetapi penyakit ini pertumbuhan virusnya bisa ditekan dengan menggunakan obat retroviral dengan rutin gitu. Memang tidak menyembuhkan sepenuhnya, tetapi bisa menekan virus tersebut agar tidak cepat menyerang sistem kekebalan tubuh gitu, Mbak. Nah, lalu mengenai stigma masyarakat itu memang tidak bisa dihindari, tetapi yang tadi Mbak katakan itu kurang apa ya, bukan berarti orang yang mengidap HIV itu orang yang tidak baik seperti itu, karena banyak juga ibu-ibu rumah tangga yang berkelakuan baik, mereka positif HIV dikarenakan tertular dari suaminya yang tidak setia. Nah, sekarang Mbak alhamdulillah bersedia melakukan tes HIV secara sukarela. Nah, keuntungan dari melakukan tes ini yaitu agar Mbak bisa mengetahui status kesehatan Mbak, apakah Mbak positif atau negatif HIV, sehingga selanjutnya Mbak bisa mempersiapkan pengobatan secara dini dan secepat mungkin agar perkembangan virus HIV tersebut tidak menuju ke AIDS gitu ya, Mbak. Nah, selain itu keuntungannya juga Mbak bisa mempersiapkan mental Mbak, karena kan bagaimanapun Mbak harus mempersiapkannya, karena seumur hidup Mbak akan menderita HIV ini ya. Keuntungan yang lain juga Mbak berkemungkinan kecil untuk menularkannya kepada orang lain gitu ya, Mbak. Jadi bagus Mbak sudah bersedia. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, jika hasilnya nanti ya sudah keluar dan kemungkinan juga kan hasilnya positif ya. Nah, apa sih yang akan Mbak lakukan gitu kalau hasilnya positif? Saya berharap sih hasilnya negatif. Tapi kalau misalnya positif, saya akan tidak patah semangat. Kemudian saya juga akan melakukan aktivitas seperti biasanya, dan juga berdoa kepada Allah. Nah, ya alhamdulillah ya Mbak, Mbak pasrahkan semuanya kepada Allah ya, karena bagaimanapun Mbak sudah berusaha gitu dengan tidak menggunakan narkoba suntik lagi ya Mbak, dan juga Mbak harus tetap sabar, Mbak harus tetap semangat, tidak boleh berputus asa dan tidak boleh ada keinginan untuk bunuh diri ya Mbak. Nah, selanjutnya apakah di rumah Mbak siapa kiranya yang bisa memberi dukungan ataupun support? Alhamdulillah orang tua saya masih ada, kakak juga ada, kemudian ada juga sahabat. Sebelumnya juga orang tua dan sahabat saya itu memberikan support untuk saya berhenti menggunakan narkoba. Jadi mereka juga udah tahu bahwa saya akan melakukan tes HIV, dan mereka juga akan memberikan support jika hasilnya positif. Alhamdulillah Mbak, kalau memang ada dukungan support dari keluarga dan teman terdekat gitu ya Mbak. Nah, sebelumnya saya ingin tanyakan lagi ya, apakah Mbak benar-benar siap untuk melakukan tes ini? Insya Allah siap, tapi bagaimana proses tesnya? Ya, untuk prosesnya sendiri, jadi nanti perawat yang ada di dalam akan mengambil sampel darah Mbak dan mengantarkannya ke laboratorium untuk dilakukan pengecekan, dan
apakah hasilnya keluar, nanti kita akan berkonsultasi lagi ya, melakukan konseling lagi untuk mempersiapkan apa yang harus Mbak lakukan ketika memang hasilnya sudah ada gitu ya Mbak. Iya, sus. Nah Mbak, setelah kita tadi ya berbincang-bincang, bagaimana perasaan Mbak hari ini? Alhamdulillah sekarang lebih lega karena sudah mendapatkan informasi dari suster. Ya Mbak, terima kasih sudah mau berkonsultasi untuk sebelumnya melakukan tes HIV ya. Nah kalau memang Mbak sudah siap, saya meminta tanda tangannya dulu ya Mbak untuk surat persetujuannya. Mbak bisa tanda tangan di sini ya. Terima kasih ya Mbak. Iya. Nah untuk selanjutnya kita lakukan tes dan mungkin besok hasilnya keluar. Nah untuk besok kita konsultasi lagi di jam yang sama dan di sini ya. Kalau begitu silakan Mbak lakukan tesnya dan ini surat pengantarnya untuk dibawa ke laboratorium ya Mbak. Makasih, sus. Ya sama-sama.